Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nurul Firdaus, mudah-mudahan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan urusan yang terbaik, dan juga diselamatkan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita masih berbicara terkait dengan stop pembodohan publik, stop pembohongan publik, ya, terkait dengan gerbek dukun santet settingan dan juga pengobatan tradisional yang menggunakan trik sulap dan juga menggunakan alat-alat sulap. Yang lagi viral sekarang ini adalah Gus Udin, ya, Gus Udin Jadab dari Blitar, yang beberapa hari telah didatangi oleh pesulap merah. Jadi seperti yang pernah Anda tonton terkait dengan pesulap merah sudah mendatangi atau mencoba melakukan pembuktian ke Padepokan Nur Jet Sejati Gus Udin dari Blitar. Tetapi pada saat Marcel datang ke Nur Jet Sejati ini ada penolakan dari pengacara, ya, tetapi Gus Udin katanya siap-siap saja, ya. Itu adalah bagian dari skenario. Jadi ya salah satu bentuk pengamanan Gus Udin, ya, agar tidak tersentuh oleh siapapun untuk melakukan pembuktian, dihalang-halangi oleh pengacara Gus Udin dari Nur Jet Sejati ini. Nah, sahabat, tentu Marcel Radipal ini tidak menyebut dua orang sahabatnya yang tertahan di kantor balai desa. Tidak menyebut. Belakangan ini ternyata terkuak ada yang namanya Naza. Siapa itu Naza? Nah, oke. Jadi sebetulnya kesuksesan dari Marcel Radipal datang ke Padepokan Nur Jet Sejati untuk mencoba melakukan pembuktian tetapi ditolak oleh pengacaranya itu adalah atas bantuan dari Naza. Kalau channelnya silahkan dibuka di Naza Official Channel, ya. Itu silahkan ditonton di sana, luar biasa sosok Bang Naza ini. Bang Naza ini salah satu temannya yang dahulu pada saat Gus Udin ini menjadi tukang rongsok, bandar rongsok. Mas Naza ini, saya bilang mas aja kan orang Jawa, kalau seorang sudah akang, abi mah akang. Kalau itu emas, ya, Mas Naza ini ia memiliki latar belakang yang sama, yaitu tukang rongsok, ya, bersama dengan Gus Udin. Cuma Gus Udin dari tukang rongsok juga mencoba mengalih peruntungan menjadi pengobat tradisional, ya. Dari pengakuan Mas Naza ini pernah menjadi tukang rongsok bersama Gus Udin dulunya, itu yang pertama, ya. Jadi sekian lama, sekian tahun bersama-sama mengumpulkan rongsokan dari pengumpul yang kecil, terus dia menampungnya dan menjualnya ke bandar yang lebih besar lagi atau ke pabrik. Ini dilakukan secara bersama-sama antara Gus Udin dan Bang Naza. Nah, setelah sekian lama, ya, karena ada perbedaan pendapat, pikiran, juga tindakan, juga perasaan tentunya, dan hal-hal yang lain, maka berbeda jalur. Yang satu tetap konsen di dunia rongsokan, ya, dia fokus di usaha bidang rongsokan. Yang satu lagi Gus Udin selain di rongsokan juga menjadi YouTuber, ya, menjadi YouTuber, mengalihkan peruntungan ke YouTube. Ternyata, ya, Gus Udin ini sukses untuk menjadi seorang YouTuber di gerbek dukun santet, di pengobatan tradisional. Nah,
Mas Naja karena melihat sesuatu hal yang ganjil di antara mereka, khususnya di Gus Udin itu, di antara keganjilannya yang pertama, di tayangan Mas Naja mengatakan bahwa Mas Naja belum mengetahui di mana Gus Udin ini, Gus Udin Blitar dari Padepokan Nurjat sejati ini, ya, mengikuti pesantren, ya. Beliau itu tidak tahu sepanjang hidupnya bersama dengan Gus Udin ini belum pernah melihat dia mengikuti pesantren. Tapi tiba-tiba dia mengaku pernah melakukan pesantren di beberapa tempat. Padahal menurut pengakuan Mas Naja berbeda. Belum diketahui di mana dia melakukan pesantren. Itu yang pertama. Pengakuan dari Mas Naja dari tayangan video di channelnya. Silahkan dibuka channelnya. Pengakuan kedua dari Mas Naja ini, bahwa Gusnya itu juga dipertanyakan dari mana asal Gusnya itu. Karena biasanya untuk adat Jawa atau Nahdlatul Ulama, Gus itu adalah panggilan kepada seseorang yang ayah, ibunya, atau seseorang yang memiliki pesantren, anaknya atau pewaris tahtanya dinamakan Gus. Nah, jadi artinya ayah ibunya bukan pemilik pesantren atau pengelola pesantren, atau juga Gusnya itu sesuai dengan peraturan, ya, etika, budaya, moral, penyebutan gelar Gus yang tadi. Artinya Mas Naja mempertanyakan dari mana gelar Gusnya ini. Tiba-tiba muncul Gus, padahal sebelumnya dia tukang rongsok sama dengan Mas Naja. Channelnya Mas Naja Official. Itu yang dipertanyakan oleh Mas Naja. Yang pertama, di mana dia pesantrennya? Tetapi dia mengaku pernah melakukan pesantren di beberapa pesantren, itu menurut Gus Udin. Yang kedua, Mas Naja mempertanyakan dari mana dapat gelar Gusnya, ya, Gusnya itu, karena Mas Naja tidak mengetahui siapa orang tuanya, siapa keluarganya yang memiliki pesantren, ya, karena biasanya gelar Gus itu adalah orang-orang yang ayahnya, ibunya, atau keluarganya memiliki pesantren dan pewaris tahta untuk jadi Gus. Setelah Gus, suatu saat nanti jika pemilik pesantrennya atau kiainya wafat, maka Gus ini menjadi kiai. Seperti itu. Dua pertanyaan dari Mas Naja. Yang ketiga, ya, terkait dengan kesaktiannya Gus Udin itu. Kesaktian kebal bacok, kesaktian tenaga dalamnya, kesaktian pengobat tradisional terkait sihir, santet, teluh, dan tenung. Dari mana dia memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap terkait dengan bagaimana pengobatan tradisional. Karena belum diketahui siapa guru yang sebetulnya. Ya, itu pernyataan Mas Naja. Silahkan tonton di Naja Official. Nah, juga Mas Naja juga melihat bahwa pada praktek pengobatannya Gus Udin ini itu menggunakan praktek, ya, pengobatannya dengan trik sulap dan juga alat-alat sulap. Beberapa tayangan video dan metode tekniknya dibuktikan oleh Mas Naja ini, ya, secara jelas, secara gamblang membuktikan bahwa itu di antara beberapa video Gus Udin dari Blitar di Padepokan Nurjat sejati ini itu menggunakan trik sulap dan menggunakan alat-alat sulap. Oke. Dan juga ada pernyataan-pernyataan lain dari Mas Naja di channelnya, silakan di channel Naja Official, terkait dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan pola sikap dan pola tindakannya, yang jauh dari apa yang dia pikirkan. Tentunya kalau dalam hal ini berbeda, setiap orang itu hak masing-masing, ya.
hal yang wajar. Tetapi dalam hal ini muncul dari hati sanubari Mas Najah untuk mencoba mengungkap kebenaran, ya, agar tidak banyak orang yang semakin lama terbohongi terkait dengan praktek gerebek dukun santet settingan yang dilakukan oleh Gus Udin Jadab dari Nurjat Sejati ini, ya, terkait dengan pengobatan tradisional yang menggunakan alat-alat sulap dan trik sulap untuk mengobati, katanya, sihir, santet, teluh dan tenung itu sembuh, ya. Padahal di sana ada proses-proses hal yang sifatnya menurut Kang Najah adalah bohong dan pembodohan publik. Kang Najah terpanggil sehingga Kang Najah membuka channel Najah Official. Karena dia berjuang sendirian, tidak mampu, karena melawan sebuah sistem sendirian, seorang Najah Official ini, ya, berhadapan dengan sebuah sistem yang dibangun oleh Gus Udin Jadab dari Nurjat Sejati ini. Di sana ada tata kelola organisasi, ya, yang terdiri di sana ada tempatnya, ada bangunannya, ada sumber daya manusianya, ada peraturan perundang-undangannya, ada metode, ada teknik, gitu ya, ada hal-hal lain dalam sebuah organisasi yang memang kuat. Sehingga Najah secara sendirian belum mampu dari secara keseluruhan. Sehingga Najah Official perlu berbagi keluh kesahnya kepada siapapun yang memiliki hati nurani dan pemikiran yang jernih terkait gerebek dukun santet settingan dan pengobat tradisional yang menggunakan trik sulap dan lap sulap yang dilakukan oleh Gus Udin Jadab, ya, dari Blitar ini. Akhirnya bertemulah dengan Marcel Radival melalui kontak telepon. Ada satu misi yang sama: stop pembodohan publik, stop gerebek dukun santet settingan, ya, itu stop pengobatan tradisional yang menggunakan alat sulap dan juga tipu-tipu, ya, menggunakan alat-alat sulap. Itu akhirnya ada satu pemahaman, yaitu untuk melakukan pembuktian, ya, apakah Gus Udin Jadab ini betul-betul settingan atau Gus Udin ini adalah betul-betul real dalam gerebek dukun santetnya dan pengobatan tradisionalnya. Didorong untuk menyelamatkan publik, menyelamatkan bangsa, negara serta agama, ya, stop terkait dengan menjual ayat-ayat agama, menjual sholawat, padahal di dalamnya adalah kamuflase untuk membodohi, membohongi umat, ya, mengeruk uangnya, mengeruk tenaga dan pemikirannya untuk melakukan pengobatan tradisional tapi nggak sembuh. Nah, maka Marcel Radival bersama dengan Najah Official ini berusaha untuk mendatangi Padepokan Nurjat Sejati ini, ya. Setelah mendatangi ke sana, Marcel Radival, demikian juga atas dorongan, atas motivasi, atas bantuan dari Najah Official, ternyata pembuktian itu ditolak. Ingat, bukan menantang, ya, Marcel ini bukan menantang Marcel Radival, tapi ingin melakukan pembuktian apakah Gus Udin Jadab dari Nurjat Sejati ini gerebek dukun santetnya asli atau pengobatan tradisional menggunakan alat sulap itu asli atau bohongan. Hanya ingin membuktikan itu, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat untuk berbuat kejahatan. Karena apa? Marcel Radival juga didorong oleh netizen dari Marcel Radival itu sendiri dan juga netizen dari Gus Udin, katanya datangi ke padepokannya, datang langsung, jangan melihat dari video, jangan menganalisis dari video, jangan mengomentari dari kritik, tapi harus datang ke padepokannya. Atas permintaan dari netizen, maka Marcel Radival
didorong, dimotivasi oleh Nazar official ini, datanglah ke sana. Tetapi di sana malah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Ya, ada upaya-upaya kekerasan fisik terhadap radikal ini, terhadap Marcel radikal ini. Akhirnya yang terjadi batal, tidak terjadi pembuktian yang dilakukan antara Gus Udin dengan Marcel radikal ini. Walaupun beberapa saat kemudian Gus Udin ini juga menyampaikan klarifikasi siap untuk datang ke Jakarta dengan membiayai dengan berbagai macam upaya agar bisa berkemudian dengan Marcel. Tetapi Marcel radikal juga termasuk orang yang cerdas, menolak untuk datang ke Padepokan Nurjet sejati ini yang kedua kali. Hanya keledai dungulah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Artinya Marcel radikal menolak untuk datang ke Gus Udin di Blitar di Padepokan Nurjet sejati ini. Karena apa? Pada saat Marcel radikal atau siapapun yang datang ke Gus Udin ke Padepokan Nurjet sejati ini, di sana pasti ada jebakan hukum. Jebakan hukum yang pertama adalah jebakan hukum Undang-Undang ITE terkait dengan mengambil sebagian atau seluruhnya konten video dari channel Gus Udin Jadab ini. Itu dijerat pasal itu. Yang kedua, dijerat pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nanti akan dipancing-pancing agar terjadi keluar kata-kata, keluar kalimat, keluar ungkapan, ya, keluar ungkapan fisik, ya, sehingga Gus Udin itu merasa tidak senang dan akan melaporkan. Yang ketiga, jika memaksa masuk ke dalam Padepokan Nurjet sejati, itu akan terkena pasal masuk pekarangan orang tanpa izin. Ya, tanpa izin. Seperti itu. Jadi 3 tuntutan. Tuntutan yang keempat adalah biasanya, ya, dia sudah mempersiapkan bodyguard-bodyguardnya, ya, yang sering berperan sebagai tukang santet, yang sering berakting jadi tukang santet itu akan melakukan kekerasan fisik, mencaci, memaki, mengancam, ya, atau menghina, ataupun dengan upaya-upaya provokasi sehingga siapapun yang datang ke sana termasuk Marcel akan terpancing dan akan tergiring kepada upaya hukum, ya, jeratan hukum yang akan dilakukan oleh Gus Udin ini. Sungguh licik sekali sahabat Gumilar Firdaus, ya, lihai sekali sebagai sebuah upaya yang terstruktur bagaimana melindungi dirinya agar tidak tersentuh oleh siapapun untuk melakukan pembuktian. Padahal pada saat bertemu dengan tukang santet, dia akan menjadi superhero-nya, ya. Tanpa ada, dia menggedor rumahnya, masuk pekarangan rumah tukun santetnya dan melakukan upaya tertentu, dan mulai dengan kata-kata, dengan tepukan, dengan usapan, dengan pukulan, dengan tendangan, dengan tenaga dalam, dia melakukan upaya-upaya menyakiti dukun santet yang dimaksud. Tanpa ada. Tetapi kepada Marcel dikatakan pada saat datang berkunjung baik-baik ke sana, meminta izin masuk untuk ke sana, malah dia anggapnya tidak memiliki adab. Anak yang tidak tahu adab dan tidak tahu adab. Ini adalah sebagai sebuah pembuktian pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Gus Udin Blitar dari Nurjet sejati ini. Ya. Nah, tentunya balik lagi sekarang. Dulu juga sudah saya sampaikan dalam channel saya sebelumnya bahwa kebohongan, ya, atau pembodohan dan pembohongan yang dilakukan oleh Gus Udin dari Blitar, dari Padepokan Nurjet sejati ini, itu akan terbongkar sendirinya oleh siapa? Biasanya yang pertama akan terbongkar itu oleh istrinya. Karena orang terdekat yang tahu terkait dengan tipu-tipu ataupun pembodohan atau pembohongan itu, karena setiap harinya tahu persis rahasia di dalam itu, biasanya istrinya atau selingkuhannya. Ya, kalau tidak itu nanti juga akan muncul lagi, ya, dari siapa? Dari keluarganya yang tidak tega, yang tidak rela,
publik dibodohi dan dibohongi, ya pasti itu akan meletup, mengeluarkan, membuka aib-aibnya terkait pembunuhan, pembohongan, gerbek dukun saat itu settingan, dan gerbek praktek pengobatannya itu adalah menggunakan alat sulap dan trik sulap. Siapa lagi nanti yang akan membocorkannya terkait dengan kebenaran pembodohan, pembohongan publik dan juga pengobatan tradisional menggunakan trik sulap dan alat sulap ini, yaitu adalah orang-orang yang pernah menjadi atau berperan sebagai tukang santetnya, atau dari kameramennya, atau dari editornya, ya, atau dari lighternya, tukang sorot lampunya, atau juga dari tukang rekam suaranya, atau dari drivernya, supirnya, atau juga dari orang yang pernah menonton secara langsung atau tidak langsung pada saat terjadi pengambilan gambar ini. Suatu saat akan terbuka. Jadi bukan Mas Naja Official saja yang akan membongkar kenyataan yang terjadi di Padepokan Nurjat Sejati di Blitar Gus Udin ini. Ini perlu kita acungkan jempol kepada Mas Naja Official terkait dengan kegigihannya, dengan lillahi ta'alanya, dengan resiko anak dan istrinya terancam atau diancam oleh Gus Udin atau pengacaranya atau antek-anteknya. Keselamatan Naja Official tentunya itu perlu dibentengi oleh perangkat hukum. Karena keselamatan Naja Official ini bisa saja terjadi pada saat dia pergi kemanapun tanpa ada orang diketahui, akan terjadi kekerasan fisik atau kekerasan psikologis. Ya, kekerasan fisik atau kekerasan psikologis pada Naja Official ini, gitu ya, kepada Naja Official ini ya, Naja Official ini dan nama channelnya, Najanya 6 orangnya, itu bisa saja terjadi secara fisik atau psikologis kepada anaknya, kepada istrinya, kepada saudara, atau kepada Mas Najanya langsung. Oleh sebab itu, ya ini perlu ada proteksi hukum, perlindungan hukum kepada Mas Naja Official, ya, karena sudah berani menyatakan pendapatnya, menyatakan pikirannya, dan juga berusaha untuk melakukan pembodohan, untuk melakukan pembongkaran, pembodohan publik yang dilakukan oleh Gus Udin Blitar Nurjat Sejati ini. Apalagi diketahui tertangkap pada saat atau tertahan, ya, pada saat Marcel datang melakukan pembuktian ke Padepokan Nurjat Sejati ini. Ini ya, apalagi Mas Naja ini sudah pada saat itu ketangkap, ya, atau terciduk, dibawa ke kantor desa, dan di sana terjadi upaya-upaya musyawarah mufakat. Memang bisa saja di dalam kantor desa itu adalah selesai persoalannya, tetapi di belakang itu masih ada menyisakan persoalan-persoalan lain, sehingga ya mengancam kepada kredibilitas, mengancam kepada nama baik, mengancam kepada keberlangsungan dari Gus Udin dan juga Padepokan Nurjat Sejati ini, sehingga dianggap sebagai penghalang dan perlu dimusnahkan penghalang ini. Dan ini potensinya adalah potensi keamanan untuk Mas Naja ini, ya. Potensi keamanan, ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ya, ataupun juga ada upaya-upaya kekerasan fisik atau kekerasan psikologis terhadap Naja ini. Oleh sebab itu maka perlu sahabat-sahabat kita yang berada di lingkungan Mas Naja melakukan upaya perlindungan secara fisik dan juga secara psikologis. Siapa tahu ada salah satu atau ada kelompok, ada satu sistem yang terstruktur untuk mencoba menghabisi Mas Naja ini, ya, dari peredaran dengan cara kekerasan tadi. Nah itu mohon kepada pemerintahan desa, pemerintahan setempat di sana, termasuk juga Polsek atau juga Polres, melakukan pengawasan, melakukan perlindungan hukum kepada Mas Naja Official ini, karena dimungkinkan ada kekerasan psikologis, ada juga kekerasan fisik. Nah, gitu. Karena Mas Naja ini ya memiliki komitmen, memiliki tekad yang kuat untuk melakukan pembongkaran, pembodohan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh Gus Udin, ya, dari Padepokan Nurjat Sejati, ya, Nurjat Sejati dari Blitar ini. Begitu ya. Nah,
perlu kita berikan penghargaan kepada Mas Naza Official yang telah berani ya mencoba mendatangi bersama Marcel ke Padepokan Nurjat Sejati Blitar Gus Udin ini untuk melakukan pembuktian, ya, memfasilitasi Marcel Radipal untuk datang ke sana, kan, gitu. Tetapi juga untuk Mas Taza ini juga perlu berhati-hati juga, ya, untuk Anda berhati-hatinya agar tetap semangat Anda, ya, tekad Anda, upaya Anda itu tetap terus dilanjutkan, terus diselesaikan, tetapi perlu dengan langkah-langkah yang cerdas, karena jebakan Batman-nya tadi sudah saya katakan, ya, jebakan Batman untuk menjebak siapapun, termasuk menjebak Mas Naza itu dari Undang-Undang ITE, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, masuk pekarangan orang tanpa izin, atau juga berbuat kekerasan, ya, itu hukum pidana atau kriminal itu akan mencengkram siapapun orangnya yang melakukan komentar, melakukan analisis, melakukan pembuktian secara langsung atau tidak langsung datang ke sana, itu akan ada pengacaranya yang akan melakukan mediasi hukum. Jadi orang sakti itu ternyata pada saat berhadapan dengan dukun itu sangat sakti sekali, karena dukun settingan, dukunnya dukun settingan. Pada saat melakukan pengobatan memang sakti sekali, padahal di sana ada menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap. Tetapi pada saat berhadapan dengan Marcel Radipal yang ingin melakukan pembuktian terkait dengan pisau sulap yang ditancapkan di leher, dengan batu getarnya, pemindahan penyakit media ke kelapa, keris petirnya, gitu ya, termasuk juga pemindahan penyakit ke telur, pemindahan penyakit ke binatang, gitu ya. Ada juga semprot bola api, tisu menggunakan alat sulap. Ada banyak pembuktian-pembuktian yang ingin dilakukan oleh netizen melalui Marcel Radipal ini. Dan Marcel Radipal karena dia memiliki kepiawaian, ya, memiliki keahlian terkait dengan sulap, ya, maka orang yang tepat. Marcel Radipal masih muda, cerdas, terampil, punya keberanian, memiliki sikap yang seimbang, ya, memiliki nilai jual dan memiliki nilai juang, ya, terkait untuk membongkar pembodohan publik yang dipergunakan oleh kiai, oleh oknum gus, ya, oknum ustadz yang membodohi publik dengan pengobatan tradisional yang menggunakan alat sulap dan trik sulap, juga gerbek dukun santetnya yang settingan. Ya, baik sahabat, di akhir tayang kali ini saya ingin menyimpulkan bahwa ada satu orang lagi, ya, satu sosok lagi yang berjuang keras untuk melakukan pembuktian pembodohan publik yang dilakukan oleh Gus Udin dari Blitar, dari Padepokan Nurjat Sejati ini, yaitu Naza. Channelnya Naza Official, silahkan tonton, klik Naza Official. Di sana akan melihat secara gamblang, secara jelas peran Naza Official untuk pembongkaran pembodohan publik yang dilakukan oleh Gus Udin Jadab dari Blitar, Padepokan Nurjat Sejati. Nah, sosok ini berjuang, ya, tidak henti-hentinya melalui video-videonya, walaupun di sana ada resiko untuk, ya, dituntut melalui Undang-Undang ITE, tetapi beliau tidak gentar, tidak takut, Naza Official ini, ya. Dan ternyata juga bertemu satu visi satu misi dengan Marcel Radipal, menjadi kolaborasi yang indah, yang hebat. Dan suatu saat nanti ada juga orang-orang yang lebih berani dari Naza Official untuk membongkar pembodohan publik yang dilakukan oleh Gus Udin, ya. Pasti ada. Siapa? Mungkin saat istrinya, mungkin saudaranya, mungkin pelaku gerbek dukun santetnya atau dukunnya, itu mungkin kameramennya, mungkin editornya, mungkin yang pernah menontonnya pada saat itu terjadi perekaman, mungkin dari pasiennya,
Mungkin dari pengacara itu sendiri, mungkin dari kepala desa, mungkin dari pemulung desa, ada banyak kemungkinan itu meledak. Boom. Ya, terbongkar sudah nanti pembongkaran pembodohan publik yang akan yang telah dilakukan oleh Gus Udin ini. Tunggu saatnya. Waktu bergulir terus, maka ada banyak orang yang akan melakukan pembongkaran terkait pembodohan publik yang dilakukan oleh Gus Udin dari Blitar di Padepokan Nurjet sejati ini. Sahabatku, di akhir acara saya Gumilar Firdaus menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika salah itu dari saya sendiri dan jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap untuk Mas Raja semangat. Bang Narsel juga, Marcel Radipal juga tetap semangat. Stop pembodohan publik. Ya. Stop pembohongan publik dan stop gerebek dukun settingan tanpa disclaimer. Dan juga stop pengobatan tradisional yang menggunakan trik sulap dan alat sulap yang dipergunakan untuk pembodohan publik. Lanjutkan, luar biasa. Saya sudah tua. Saya tidak bisa seperti yang lainnya. Hanya memberikan doa dan memberikan motivasi untuk Marcel Radipal, untuk Najah atau kepada siapapun untuk melakukan pembodohan yang kita maksud dalam topik ini. Ya, saya sudah top tua, ompong dan peot. Ya, tenaga saya sudah mulai berkurang. Daya pikir juga sudah mulai berkurang, semua sudah berkurang. Ya, satu-satunya harapan adalah di orang-orang muda yang secara langsung bisa datang ke lapangan, secara langsung bisa membuktikan secara objektif, secara bertanggung jawab. Lanjutkan Marcel Radipal, lanjutkan Naza, excellent untuk Anda. Semoga Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapapun untuk menolong keselamatan, kebarokahan, keberlimpahan rezeki Marcel Radipal dan juga Mas Naza ini. Sahabat Naza, terima kasih, jempolnya terting untuk Anda. Terima kasih Mas Naza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.